Dahulu kala ada sebuah tempat yang bernama Nagara Tengah yang terletak di kaki Gunung Nangela. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang lelaki bernama Gagak Lumayung. Ia datang membawa air suci dalam canting bolong yang harus disiramkan ke seluruh tanah Jawa, termasuk di tempat tersebut. Air suci itu merupakan air yang membawa berkah, seperti air Zam-Zam yang ada di Mekah, karena seyogyanya air dalam canting bolong itu adalah air Zam-Zam dari Mekah. Jika disiramkan ke sumber air atau tanah, maka sumber air tersebut tidak akan kering meskipun musim kemarau. Gagak Lumayung pun menyiramkan air suci tersebut di sebuah sumur yang bernama Sumur Gede yang menjadi sumber air bagi warga setempat. Kemudian suatu hari, Gagak Lumayung datang ke suatu tempat bernama Cigejlik Cisontrol. Di sana ia menunjukkan kesaktiannya dengan menggurat tanah yang akhirnya berubah menjadi sungai yang menjadi sumber air bagi warga Cigejlik. Namun, aliran sungai tersebut mengganggu lumbung padi atau pabeasan warga Cigejlik yang akhirnya lumbung padi itu ia pindahkan ke daerah Gunung Balukbuk. Setelah itu, Cagak Lumayung dikenal karena kesaktiannya. Ia pun kembali ke Nagara Tengah karena diminta bantuan oleh Ratu Antel yang memerintah Nagara Tengah. Di Nagara Tengah ada sebuah gunung bernama Gunung Nangela yang masih asri dan hanya ditinggali oleh beberapa orang. Salah satu di antaranya adalah Ratu Antel yang menjadi tokoh di gunung tersebut. Ratu Antel mendengar cerita dari warga tentang kesaktian Gagak Lumayung dan ingin bertemu dengannya. Ia bermaksud untuk meminta bantuan membuka lahan di Gunung Nangela agar bisa menjadi tempat yang layak dihuni, sehingga nantinya Nagara Tengah bisa dipindahkan ke Gunung Nangela karena Nagara Tengah rawan bencana longsor. Suatu hari, Ratu Antel mengadakan musyawarah bersama tokoh-tokoh di wilayah tersebut, di antaranya Pangeran Tanduran, Ratu Ukui Indang Topan, Nyi Sudewi Layang Sari, Bo Agung, Mbah Agung, dan sepakat ingin meminta bantuan Gagak Lumayung untuk membuka lahan di Gunung Nangela. Setelah kabar tersebut sampai di Gagak Lumayung, ia pun menyanggupi keinginan tokoh-tokoh tersebut dan ia pun segera membuka lahan di Gunung Nangela yang dikenal juga dengan sebutan Gunung Layang. Dengan terbukanya Gunung Nangela, maka warga dari Nagara Tengah bisa bermukim di gunung tersebut dan menjadi wilayah yang ramai karena menjadi jalan lalu lintas antar daerah, barat Panjalu, utara Cirebon, selatan Jetak, timur Kabitungan. Karena hal tersebut, wilayah Nangela bisa hidup karena didukung oleh ekonomi perdagangan yang dilakukan warga. Wilayah tersebut dengan kesepakatan para tokoh berubah nama menjadi Intisari. Ratu Antel ternyata memiliki rasa cinta kepada Gagak Lumayung yang ingin ia ungkapkan. Hingga suatu waktu, ia bertemu dan langsung mengungkapkan perasaannya. Namun, Gagak Lumayung tidak bisa menerima cinta Ratu Antel dan akhirnya Ratu Antel bertekad tidak akan mencintai siapapun lagi selain Gagak Lumayung. Gagak Lumayung tidak bisa menerima cinta Ratu Antel karena dia datang hanya untuk membantu sebuah wilayah agar bisa hidup aman dan tentram. Setelah ia menuntaskan misinya, ia pun bertapa dan menghilang dari wilayah Intisari. Kejadian tersebut membuat warga dan para tokoh heran
karena Gagak Lumayung tidak bisa ditemui lagi keberadaannya. Akhirnya, para tokoh membuat kesepakatan dan diyakini oleh warga hingga jika suatu saat datang lagi seorang pengembara dari utara, maka saat itu pula orang tersebut akan diangkat menjadi kepala daerah intisari. Dan warga pun sepakat untuk menjadikan tempat pertapaannya Gagak Lumayung diyakini sebagai Patilasan Gagak Lumayung.